Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawarta arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya nuru ya haqqu ya mubin iftah lana abwaaba rahmatika wa abwaabal ilmi wa abwaabal ilm walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin, Bapak DKM, juga para imam masjid, para jamaah semuanya, panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, para santriawan santriawati jamaah marawis anu parantos ngabingbing urang ngaoskeun barhaba barjanji sapalihna. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini, pada malam ini diniatkan niat kita tholabul ilmi, niat kita iktikaf di masjid, niatkan kita untuk mendengarkan tausiah wa'izatul hasanah, diniatkan untuk mengamalkan dan untuk menyampaikan. Mudah-mudahan dengan berkah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita mendapatkan selamat dari Allah, baik selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, mudah-mudahan dengan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Dengan berkah rahmat kasih sayang Allah, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan barokah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan keberkahan. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair, tambah umur tambah berkah, tambah harta tambah berkah, tambah ilmu tambah berkah. Bisa mengamalkan ilmu itu namanya ilmu manfaat yang barokah. Yang keempat adalah waridwanu, kita mendapatkan ridho Allah. Otomatis manusia sudah mendapatkan selamat rahmat barokah, otomatis Allah akan berikan hadiah waridwanu, ridho Allah. Kalau manusia sudah mendapatkan ridho Allah sebelum masuk surga, sudah mendapatkan nikmat surga. Orang sebelum masuk surga tapi sudah mendapatkan nikmat surga di dunia. Siapa itu? Allah sampaikan dalam surat At-Taubah, waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah lebih besar daripada dunia dan daripada surga dan isinya. Insyaallah mudah-mudahan wong kaing sadayana kaing ridho. Makanya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada sahabat, kepada tabi'in, dan para sahabat pun ridho kepada Allah. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, orang yang mendapatkan nikmat surga sebelum masuk surga adalah orang yang telah mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan sadayana kenging ridho Allah, amin. Salatna kenging ridho Allah, puasana, zakatna, hajina, mudah-mudahan kenging ridho Gusti. Makanya Robiatul Adawiyah doanya dulu saya nggak paham, tapi alhamdulillah sekarang paham. Ada seorang wanita yang sudah punya gelar waliullah. Jadi sekarang ada yang bertanya, tanda-tanda ciri wali Allah itu apa? Gampang.
asal ciriana ku Quran. Kalau ingin tahu wali-wali Allah, kata Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dikasih ciri oleh Allah, la khawfun, teu boga kasieun. Teu sieun lapar, teu sieun boga wibawa, teu sieun ka pamajikan. Aya arek boga dua, sieun manten ka pamajikan teu tulus deui. Eta ngaranna haop ka pamajikan. Sing hade ulah boga niat urang lamun arek ngalaksanakeun sunah Rasul 2, lamun masih sini sieun keneh ka pamajikan, ulah. Lamun sieun ka pamajikan, eta pamajikan leuwih galak. Kecuali dina hatena aing sieun ka Allah. Emang gue takut gue sama Allah, karak menang dua. Lamun sieun ka pamajikan ulah, bisa stres. Yang produksi nggak bohong. Mereka mana? Mereka payun, aya uleman, teu nyaho nyimpang. Bonah non, boga isim, isim naon? Isim istri simpenan. Allah, teu naon tapi nasi isim daripada. Nah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang wali-wali Allah menurut Al-Quran, di dalam hatinya sudah tidak rasa takut kecuali takut sama Allah. Walahum yahzanun, dan orang tidak merasa sedih walaupun mendapatkan peristiwa-peristiwa yang lalu yang menyakitkan. Tidak ada nostalgia sedih, terlalu masa depan gembira dan gembira. Dapat nikmat ya bersyukur, la in syakartum la azidanakum, dapat ujian dapat sabar. Jadi ada dalam kitab Ar-Risalah, hebatan mana ibadah syukur dengan ibadah sobar. Kata ulama, hebatan ibadah sobar. Kalau ibadah syukur mah janjina ditambahan. Ronde pertama lulus, ronde kedua tuh lulus. Gitu. Ada orang yang tahun ini lulus, udah ketiga terlalu banyak, kebanyakan duit, akhirnya ditelepon, kemana aja Pak Yai, Pak Ustadz, kemana wae Akang? Masya Allah nuju sibuk. Nah, ku sibuk ku alat urusan kebutuhan dunia, berjamaah ditinggalkan, eta teu lulus. Pengharnan teu. Tak, kalau orang yang sabar itu beda dengan kabar gembira dari Allah. Kalau orang yang mendapatkan nikmat mah la ziyadatun ni'am, ditambah nikmat. Tapi kalau orang yang sabar itu ada kalimat innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang sabar. Urang ayeuna ngarendeng jeung presiden jeung raja dipoto, keren, dipajangkeun. Dina di Presiden Soeharto, padahal Soeharto geus maot. Tapi atoh main ngarendeng jeung Soeharto. Ngarendeng jeung foto SBY, disarengan. Bagaimana orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang sabar. Nah, mudah-mudahan dulur urang anu aya di Palestina ayeuna eta mah komplit. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal alwal anfusi wasamarat. Minal ju'i lapar, keur lapar ini urang dulur urang di Palestina. Minal khaufi wal ju'i wa minat tinasieun keur keung 24 jam urang mah hujan cai, main mah hujan naon? Hujan bom. Urang mah bisa keneh ayeuna naon main HP lelempangan di ditu mah geus teu bisa. Minal khaufi wal ju'i, lapar. Komplit dulur urang di Palestina di Gaza mah. Minal khaufi wal ju'i, lapar. Wa naqsi minal amwal, harta ruksak. Rumah sakit dihancurkeun. Orang-orang yang ingin menyumbang dihalangan. Di mana saudara kita yang ada di mana? Yang ada di Palestina di Gaza. Wal anfus, tiap hari banyak yang meninggal dunia, banyak yang kakinya patah, tangannya buntung tapi belum mati. Di mana itu? Wilayahnya di Palestina. Ternyata hasil informasi bapak-bapak, ibu-ibu, wilayah mahsyar itu ternyata diambil lokasinya dari Palestina. Taroskeun ka ustad di dieu teangeun, taroskeun we lamun ustadna teu aya ditanyakeun ka Google, geus bisa enggak jawab Google. Di mana lokasi alam mahsyar? Jawabnya di Palestina. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi
wa barazu lillahil wahidil qahar. Suatu saat ini dunia akan diganti oleh Allah. La iwaja wala amta, tidak ada gunung, tidak ada laut, semuanya daratan diganti dengan perak. Di mana nyokotna dina tafsir Munir aya keterangan. Gali ganti. Nah, hoyong terang bisi aya patarosan dan kalau ada bertanya di mana lokasi Al-Masar di Palestina. Aya hadisna katerang. Lamun teu aya kitabna tos dijawab aya nama aya kitab Google ngaran. Di mana lokasinya? Bahkan nanyakeun berapa panjang pintu surga nyahoun eta. Bisa ngejawab itu. Allahu akbar. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa. Makanya di masjid saya itu selalu ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu disunahkan oleh Nabi, dicontohan ku Nabi. Kan Nabi mah dicaram ku Gusti Allah kunut nazilahna ngan sebulan. Sebab Kangjeng Nabi hawa nyeri saking sakitnya dengan 5 tokoh kafir itu disebut dalam kunut nazilah. Ya Allah, si Mudor. Ya Allah, si Abu Lahab, ya Allah, bedakeun Abu Jahal, bedakeun keur kunut 5an sabulan. Itu 5-5-nya qaid di mana perang Badar. Itu doa Nabi. Saking sakitnya, saking luar biasanya, Nabi kan penyabar. Tapi aya watesna sing ade. Nabi juga sabar ada watesna. 5 tokoh kafir Quraisy didoakan oleh Allah Nabi dalam kunut nazilah, mati semuanya. Jadi ulah sok wani-wani aya jelema soleh, jelema kiai kurang dinyenyeri. Karak ngomong dina hatena ge aya racunan. Lain sieun eta. Hadirin kaum muslimin subhanallah, kunut nazilah tapi kunut nazilahnya saya ikut irama Al-Qur'an aja. Wansurna lal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbis aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Jadi mentah ke Allah supaya saudara kita yang ada di Palestina supaya dapat pertolongan Allah. Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah? Maka sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita doakan. Ayo orang Palestina ngadoakeun, sarua ngadoakeun. Khawatir cenah orang Indonesia. Korban narkoba aya di Indonesia, LGBT aya di Indonesia. Sarua karunyaeun ka urang. Ngan beda musibahna. Di ditu mah dihujanan ku bom, di urang mah dihujanan maksiat. Untung masih keneh ada pesantren tahfizil Quran. Untung masih ada keneh salat berjamaah. Untung masih keneh ada orang yang mengajak salat. Kalau tidak ada itu, Allah tidak melihat kepada orang ahli ibadah. Kalau tidak ada orang dakwah. Wa ahluha illa wa ahluha muslimun. Maka hadirin kaum muslimin dalam memperingati Maulid Nabi ini, di dalam hati kita walaupun tidak ada kepedulian dalam harta, dalam segala macam, doa. Sebab doa itu jangan dianggap enteng. Doa usilahul mukminin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Begitu. Sekali-kali boleh baca, tak pernah baca hijab asor tapi di luar sholat. Allahumma barik jam'ahum, Allahumma baddid syamlahum, Allahumma syaddid syamlahum. Itu untuk apa? Untuk Zionis Israel yang setiap saat untuk menghancurkan kita. Dan ingat, Zionis Israel bukan menghantam negeri orang Palestina, seluruh dunia. Ternyata konsep-konsep orang-orang Zionis Yahudi sudah ada termasuk di Indonesia. Dia punya perusahaan yang banyak dan tidak sadar produknya dibeli ke urang. Hasilnya jangan naon, jangan ngerebut Palestina. Nauzubillahi min Allah. Ini harus tahu sekarang keadaan sekarang. Dan kita berdoa kepada Allah dengan berkah Maulid Nabi. Bermohon kepada Allah, ya Allah berkah Maulid Nabi, mudah-mudahan umat Islam dipersatukan lagi sebagaimana Engkau mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka mempunyai sifat di dalam firman-Mu, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang Islam di zaman Rasul itu mereka tidak punya sifat tegas terhadap orang kufar, kasih sayang dengan sesama muslim. Kasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Ayeuna mah di Indonesia di mana-mana tibalik, aya jeung Islam garlut, aya jeung kafir parangkul-rangkul. Ngomong Sunda ya dicampur kasihan.
Nggak apa itu katanya. Ada orang Jawa, orang paham Pak Yai, nantilah jangan pakai Sunda. Kemarin saya ditegur sama orang Jawa, saking asik-asiknya datang gitu. Pak jangan ngomong Sunda, saya bukan orang Sunda. Oh iya, saya perasaan di Sunda ini, emang di Sunda tapi jamaahnya orang dari orang Sulawesi ya. Mohon maaf ya, yang tidak mau Sunda nanti diterjemahkan sama Pak Ustadz Burhan nanti. Jadi musibahnya sekarang dengan orang kafir dia bercumbu rayu, dengan orang Islam saling gontok-gontokan. Ini musibah yang ada di dalam kita. Bahkan jadi konten, jadi proyek produksi YouTuber. Kiai pasti aja yang kiai. Allahu Akbar. Ada usulan ada hari ini yang lagi yang belum selesai ini ada ayat pembegal apa? Ayat baheula pan begal enggak ada. Baheula mah aya begal mobil. Ya, Kalimantan aya begal aja motor, aya begal mobil, aya nama geus lain begal nu kitu, begal nasab ayeuna. Betul enggak? Nah, mudah-mudahan anu ngabegal geura tarobat, anu dibegal geura tarobat, geura babageuran deui. Sebab nu parasiana eta umat Islam, saha dalangna teu nyawa ai dalang mah panyumput. Eta dalangna nu kudu dikutuk mah ku urang tah. Jadi korban. Bahkan aya tukang sair iilweun baheulana mainna nyaram ulah beunang diadu domba. Ih kakarak jadi domba ayeuna. Ulah dibejakeun jelemana jero masjid pamali bener teu? Tah ieu musibah urang. Jadi setiap negara itu punya persoalan yang berbeda-beda. Apa di Palestina mah mengerikan, ya ayeuna naon halapar, maut unggal poe, rumah sakit ditembakan, Allahu Akbar. Tapi di negeri kita bagaimana umat Islam berdoa pada Allah jangan sampai keluar dari agama gara-gara harta pindah agama, gara-gara jabatan pindah agama gitu, gara-gara harta kita melepaskan ideologi iman dikeluarkan, nauzubillahi min. Nah iya berkah Maulid Nabi. Nah kapan adanya Maulid Nabi dikumpulkan ini berjanji? Ini dalam kitab sejarah namanya ada Malik Muzoffar. Malik Muzoffar, Raja Muzoffar, panglimana Salahuddin Al-Ayyubi. Tah berapa? Tahu kurun berapa coba tah ahli sejarah? Salahuddin Al-Ayyubi itu pada tahun hijrah berapa? Coba jawab nanti. Salahuddin Al-Ayyubi. Itu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi manusia sudah lari dari masjid, lari dari pengajian. Geus teu wauh ka masjid, sudah tidak kenal masjid bagus tapi kosong. Maka usulan Salahuddin Al-Ayyubi datang kepada baginda raja, bagaimana ini umat Islam? Illa rasmu, kata Nabi nanti suatu zaman ada manusia yang namanya Islam cuma namanya saja, KTP-nya Islam gitu. Tapi awakna geus teu Islam, nu boga KTP-na geus teu Islam, salat tara, zakat teu. Nu Islamna KTP-na. Moal ditanya KTP engke mah jelema. Risau Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya Muzoffar, namanya Malik Muzoffar memanggil 40 ulama. Dikumpulkan bermusyawarah bagaimana caranya umat Islam sudah kembali lagi, sadar lagi untuk kepada agama. Daek ngasihan masjid, daek ngaji. 40 kiai dikasih hasil waktu itu kira-kira sekarang modalnya paling 30 miliaran lah untuk membiayai para ulama supaya memikirkan bagaimana caranya umat Islam. Maka lahirlah kumpulan-kumpulan, ini hasil kumpulan para ulama. Nasid-nasid di zaman waktu di Madinah ada nasid dikumpulkan, semua cerita-cerita sejarah dari mulai semuanya dikumpulkan dalam jangka 40 hari. Hadirin kaum muslimin, maka dengan kumpulnya sejarah para nabi, Syaraful Anam berjanji Maulidun Nabi itu disebar kepada seluruh negeri itu, Salahuddin Al-Ayyubi, maka waktu itu tararobat jelema. Sebab orang Mesir, orang Arab geus teu kudu dihartikeun ieu berjanji teh. Careurik, pada nangis semua. Lihat perjuangan Nabi. Dari mulai lahirnya sampai menurun mendapatkan wahyunya, sampai dakwah di Mekah, ke Thaif, dilempar dan semuanya diceritakan di dalam kitab berjanji. Nabi mau dibunuh, percobaan membunuh, dibunuh.
yang mau dibunuh sama kelompok kaum Quraisy ketika Abi Thalib sudah meninggal dunia, diceritakan di dalam kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, dengan lihat sejarah di Mekah, sejarah di Madinah, perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, maka umat Islam bangkit kembali, merasakan berdosa. Ternyata Islam bukan dengan santai menegakkan, dengan perjuangan, pengorbanan, keluar darah, nyawa dikorbankan untuk tegaknya agama, diceritakan dalam berjanji. Maka kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil umat Islam bangkit kembali. Karena apa? Karena membawa sejarah Nabi. Maka sejarah itu perlu disampaikan. Namun cek ahli politik merekam jejak. Apa rekam jejak? Udah ngomong politik sebab ayat politik mah ayat dua mana nak? Ayat politik, ayat politik. Naon politik ngaji polan jalma leutik. Di polan jalma leutik tidak. Aduh, aing geus ngibili mah geus tadi urusan ieu. Ayat politik nipuan jalma laleu geus urang ngaji bae ayeuna mah teh meunang bener teh. Pamali lah di jaro masih ngomong politik mah. Lieur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, itu sejarah Maulid Nabi. Maka alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi sudah semangat. Maka ketika dengan perang salib, semuanya orang-orang salib bisa dikalahkan dengan Salahuddin apa motivasinya? Nah, riwayat Nabi Muhammad SAW, perjuangan Nabi Muhammad disebarkan dulu, akhirnya semangat berjuang, semangat pengorbanan. Setelah mendengarkan Maulid Nabi, mereka sembuh kembali. Kan urang mah Maulid Nabi na baca hartina kudu nama dihartikeun ya. Kudu nama dihartikeun. Maulid Nabi teh Masya Allah sedih ya. Isra Mi'raj diterangkeun dina Maulid Nabi. Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu pertama-tama yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq, yang beriman yang pertama adalah wanita dari Siti Khadijah. Itu diterangkan di dalam kitab berjanji. Kemudian hadirin kaum muslimin, Kangjeng Nabi biografina lamun aya foto mah foto, nah aya Kangjeng Nabi fotona, ngan fotona lain gambar. Kangjeng Rasul teh dina kitab berjanji halaman 102, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Sempurna jasmaninya, sempurna akhlaknya. Keur kasep, pinter, bager, sopan, santun, hade, basa. Eta ngaranna khulqan wa khuluqan. Enak dipandang, enak disandang. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Cuma 102 dina kita berjanji. Zatin wasifatin saniyah, di jiwanya, raganya, akhlaknya mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Adeganana Allah jangkung tejangkung teuing, tidak terlalu tinggi. Nabi badannya tidak terlalu lebar, hidungnya mancung, kemudian pipinya putih kemerah-merahan, matanya lebar, subhanallah. Ada di sini halaman 102. Hidungnya mancung, Allahu Akbar. Pipinya penuh kemerah-merahan. Ada Ada tai lalatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Luar biasa ya. Kemudian di dua ketiaknya ada cap kenabian. Gitu. Ada cap kenabian. Cap kenabiannya ditulis, ada suatu tulisan yang ada di dalam. Itu adalah keadaan fisik Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Rambutnya ikal, hitam dan ikal. Subhanallah. Sampai rambutnya sampai ke sini ke punuk. Wa bainakatnya. Jadi Kangjeng Rasul teh jadi dugikeun ka dieu ikal hitam ke ombak. Jadi teu keriting teh tapi ompal. Ada di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi cuman enggak ada fotonya, enggak boleh dipoto kan.
Jadi gitu keadaan fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian sifat-sifat akhlak Kangjeng Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Kangjeng Rasul teh gede ka era, banget ka era, bukan eraan. Ada pemalu, ada punya rasa malu. Sebab Kangjeng Rasul menjelaskan iman itu 77 cabang. Terakhir wal haya'u su'abatun minal iman. Rasa malu itu adalah daripada orang yang beriman. Malu. Cuman malu kita dengan orang beriman beda dengan Rasulullah. Kalau Rasul melihat kaumnya fakir dan sedang tidak makan, ya Allah saya malu. Saya harus memberikan kepada orang fakir miskin. Ya Allah, saudara saya belum ikut dakwah, ya Allah saya malu. Jadi malunya beda, Kangjeng Rasulullah. Kalau ada saudaranya ada penderitaan, dia memilih orang lain mendapatkan makan daripada dirinya sendiri, malu. Bayangkan Pak, waktu gali parit perang Al-Ahzab, Nabi itu kan mau dikeroyok. Jadi tentara multinasional itu bukan zaman sekarang aja. Dulu kan Irak dirempuk ya, dikeroyok sama siapa tuh? Ingat nggak? Sama George Bush ya, dikeroyok berapa puluh negara, termasuk Palestina sekarang dikeroyok. Tapi maaf Pak, tenang Pak, di dalam sejarah Islam tidak akan pernah kalah kalau sudah bersandar kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang penting Bapak ikut andil berdoa aja, nggak usah ikut perang. Militari mah orang mah, lain tipe pejuang orang mah, tipe ngadoa orang mah. Nah, hadirin kaum muslimin, itu Kangjeng Rasul membuat parit. Bapak-bapak udah naik haji, ada namanya parit Salman Al-Farisi ya. Ingat ya. Itu Nabi sampai 7 hari tidak makan. Mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, mendingan sahabat menghidahar daripada kabula. Itu junjungan Nabi. Nah, kenapa? Malu ya Allah. Masa saya yang kenyang, murid anak buah saya yang tidak kenyang. Syadidal haya. Kepedulian terhadap sosial luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ketahuan, ternyata pas dibuka perutnya Rasulullah itu banyak batu, ada batu sampai 3. Ya Rasulullah, kata saya, alhamdulillah saya sudah 7 hari karena tidak makan. Cek sahabat, Rasulullah, alhamdulillah saya baru 3 hari tidak makan. Luar biasa. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad, itu syadidal hayy. Dan Rasul ingin tahu pribadi Rasul, wat tawaddu orangnya. Apa artinya tawaddu? Batorul haq wa gomtun nas. Talawannya tawaddu itu adalah takabur. Talawannya tawaddu adalah takabur. Apa takabur itu? Batorul haq, nolak kebenaran, wa gomtun nas, menyepelekan orang. Kalau tawaddu ini, subhanallah, menerima dengan hak, tidak menyepelekan orang. Itu tawadu namanya. Tawadu. Masya Allah. Ketawaduan Rasul dijelaskan dalam kitab Berjanji halaman 104. Yakhsipuna lahu wa yarqau saubahu. Nah, ini hasil karya ulama nih zaman Amalik Muzaffar saya baca sekarang. Yakhsipuna lahu. Sahab Nabi itu kalau sendalnya copot nggak nyuruh tukang sol, dia ahli sol. Tukang sol juga kalah sama Nabi. Ngesol sendiri. Orang kira-kira lamun jadi kiai ustad geus meuli nu anyar wae. Kangjeng Rasul mah nyaeun di sol ku sol. Sampai sekarang diabadikan di Turki, tarumpah Kangjeng Rasul, sendal Rasul masih ada. Rambut Rasul masih ada. Gigi Rasul masih ada. Orang mah buukna dikocomerangkeun, Kangjeng Rasul mah salembar teu kitu mah. Jelema mulia. Wa yarqau saubahu, Nabi menjahit bajunya sendiri. Allahu akbar. Urang mah geus soek boro-boro ditambal dipiceun. Teu dipaken teh. Itu Nabi Allah akbar. Bisa nurutan malah urang. Lamun sendal soek ayeuna ku urang sendal ruksak
Dipican orang. Kangjeng Rasul nyaheun, mubadir ulah. Wa yarqau sabahu, bajunya sobek dijahit sendiri. Yang ketiga, wa yahlubu syatahu. Kangjeng Rasul kalau mau minum air susu memeras dengan tangannya yang mulia. Aing cece susu onta, peres ku nyalira. Aya susu kambing diperes ku nyalira. Itu siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nah, ini karena muludan dibaca sebentar teh. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin samsariyah. Nabi tidak gengsi-gengsi, suka berjalan suka menghidmat ahlinya. Jadi Rasul itu istrinya dihidmat, keluarganya dihidmat. Rasul itu kadang-kadang memberi makanan kepada istrinya, menyuapi istrinya. Jadi beda kalau ceritakan keluarga rumah tangga Rasul itu belum bisa ngikutin. Jadi begini Pak, saya kasih contoh. Kalau Rasul kalau makan gelasnya satu, piringnya satu. Kalau minum suruh istrinya dulu. Pernah nggak kita? Neng, leueutkeun heula. Nah, sudah diminum jangan dihabiskan. Sudah istrinya minum baru ditanya, itu kamu bibir kamu palabahan mana? Palabahan dia, diputerkeun. Tilas bibir istrinya diinum. Pernah begitu? Pernah begitu? Belum. Karena kudu mulun kudunya. Belum ya? Tapi ketika makan, sapiring rejeung. Urang mah pan arek kumaha mahabah wadah warohmana, makan masing-masing. Pak, udah disediain makan tuh. Aduh, geus beres di restoran. Cek majikan sebel aing gin. Aing geus nyieun geus meuli segala rupa, balanja lain. Tidak ada mawa. Rasulullah tidak berani makan sendirian kecuali dengan keluarganya. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi ada mahabbah. Makan satu gelas, minum satu gelas, kemudian makan satu piring, itulah kiat-kiat untuk menjadikan keluarga wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Suatu saat Kangjeng Rasul 2:30 mau masuk rumah, dikunci rumahnya. Amun aya HP namanya. Bising aya HP ge moal wanian Kangjeng Rasul mah. Ngampar sorban di payuneun panto. Tidak berani ngetok-ngetok pantu. Kenapa? Takut mengganggu istriku lagi nyenyak, lagi bermimpi indah, tidak mau mengganggu. Coba lam urang, diketok, buka bari sendiri bae. Kangjeng Rasul itu akhlaknya terhadap istri, pikayung yuneun Kangjeng Rasul. Salah, ada kesalahan, bukan tambah letak tapi tambah intim dalam keluarga. Kangjeng Rasul pernah dihormat oleh Siti Aisyah. Setelah subuh Kangjeng Rasul kan suka pulang, sulah Isra sudah pulang. Sudah disediakan susu anget yang ditambah dengan gula. Itu kesedakan Rasul. Susu. Maka setelah datang dari masjid dipersiapkan, ya Rasulullah, inilah minuman hangat pagi ini. Dicampur dengan gula pasti nikmat. Maka Rasulullah bahagia. Pang enak-enakna lamun urang boga pamajikan balik di masjid, Pak jangan mikun di mana-mana ya. Sudah disiapkan wuduk. Aduh, ngeunah eta ngomong gitu. Ngeunah. Lamun boga pamajikan model gitu, Papa jangan makan di mana-mana ya. Sudah disiapkan makanan minum di rumah, jangan. Buat apa? Papa ngasih belanja kalau nggak dimakan sama kita berdua. Keren. Mudah-mudahan boga pamajikan gitu orangnya. Ternyata eta Siti Aisyah itu salah ngambil. Bukannya ngambil gula, kalah ngambil ku cinta-cintana. Antara warna gula dengan warna garam kan gak jauh. Cuman sekarang kasih tahu jangan terlalu dekat. Merekan, garam, gula, sebab warnanya kan gak jauh. Pas diminum ku Kangjeng Rasul, cek Kangjeng Rasul, tapi Kangjeng Rasul tetap bohong, paling gak kieu unggul. Wah, kok
Pak, kok bukan manis, kok jadi asin ini, kenapa? Jadi dilihat sama Siti Aisyah, waduh nikmat banget katanya. Padahal nahan asin. Itu husnuzon pede si Aisyah. Wah enak suami saya minum susu pakai gula. Padahal merem. Kita Kangjeng Rasul. Kalau kita orang Sunda dilepehkeun. Wah dikitukeun. Jeprut. Saya ngomong Sunda boleh nggak? Ada seorang suami marah sama istri, boleh saya ngomong Sunda, boleh? Nah, kata orang Leuliang begini, ai mata sia dikamanakeun. Itu orang Benya aing disuguhan susu lain susu gula ya mah, gitu. Susu uyah ya mah. Ai sia yang dicandung lain ku aing. Eta orang Sunda, tapi orang Melayu jangan tahu artinya ya. Jangan tahu. Tapi Nabi orang teladan, suami teladan. Enggak ngomong begitu. Ya Aisyah, sini, ada apa baginda? Tolong dihabiskan. Minum susu berdua. Lamun cek di santri mah, lamun bahasa preman mah join. Baheula kan lamun di pesantren itu saya di Sukabumi dulu suka pesantren ada rakolinting itu. Enggak dihabisin, namanya coi. Nah, Kangjeng Rasul dikasih, ya Rasul, ya Aisyah, coba kalau diminum bukan kita Siti Aisyah. Pede juga, waduh berkah, tumben juga nih bagi dua kali. Pas diminum apa yang dirasakan oleh Aisyah, hatinya menjerit, ya Allah, suamiku bukan susu gula, ini susu garam, aku yang salah kegelapan. Nah itu, makanya kamu bogoh ting teh sok salah tingkah, salah pakai sendal nanti balik kadang-kadang. Bogoh teuing enggak salah. Sampai Siti Aisyah itu orang putih, gelis, heran, kawanti-wanti, malu, rasa malu terhadap suami nampak di wajahnya. Apa yang terungkap dalam mulut Rasulullah? Ya Humairah, dirayu. Wahai istriku yang putih kemerah-merahan, tambah cantik nian dikau, aduh gina. Atuh manehna Kang eta Siti Aisyah parang sarek dicarekan, polume ngerayuna ditaekeun. Pernah teh urang ngarayu gitu. Pantesan pamajikan geus teu nafsueun ka urang, ngomong teu ngeunah. Berjamaah dahar hanteu. Main HP hareupeunana. Aduh, geus teu dihargaan pamajikan. Pamajikanna sarua deui ngejam perahen HP saduana. Ngejempling. Aya opatan di mana apa jarang pling, tapi harirup keneh, tapi jempling. Wah, orang daerah geus diocana. Itu akhlak Rasul. Jadi Rasulullah belum pernah menyakiti istrinya walaupun ada dalam kehilapan, bahkan volume rayuannya lebih tinggi. Maka orang kalau kita ingin bahagia rumah tangga, banyak-banyaklah merayu terhadap istri walaupun tidak sesuai dengan keadaan. Paksakan merayu. Sebab kalimat merayu itu di dalam rumah tangga sedekah dan akan mewariskan rumah tangga, wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Yang ketiga, akhlak Nabi. Nah, ini yang belum kita bisa ikutin. Para ustadz, para kiai, para mualim, akhlak Nabi disebutkan wa yuhibbul fuqara wal masakin. Berjanji halaman 104 Pak Masdar. Nabi selalu mencintai fakir dan miskin. Awas, ini fakir dalam bidang materi ya, bukan secara global. Secara global kita fakir ilmu, fakir rahmat Allah. Di sini fakir secara materi. Kalau fakir itu dalam ilmu fikih, orang yang tidak punya makan pada waktu itu tidak mencukupi. Punya anak 7, tapi biayanya hanya untuk 3 orang, itu fakir namanya. Kalau orang miskin agak lebih daripada fakir, orang miskin. Jadi kalau fakir mah luar biasa. Kalau miskin mas ada. Kalau fakir kadang-kadang sama sekali tidak ada. Nah itu Nabi di dalam hatinya ada cinta kepada fakir miskin. Makanya rumusan dalam surat Al-Ma'un,
Orang yang mendustakan agama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Awas, cing ada ya. Fakir miskin jangan sampai di seputar Masjid Al-Amin yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah akhirnya murtad, nauzubillahi min. Jadi pemurtadan itu luar biasa sekarang. Masih di Sukabumi, di pinggiran Sukabumi, di pinggiran Cianjur. Sekarang ada gereja yang seperti katedral. Bapak nggak tahu ya? Pinggiran Sukabumi itu. Dan mereka kalau masuk gereja pakai tiung, pakai kerudung, pakai kebaya. Kadang-kadang pohon, assalamualaikum. Teleletiknya Islam. Dan yang paling mengeri ada rekaman ketika seorang pendeta lagi khotbah ceramah, ada gempa, Pak. Itu jamaahnya apa yang ucapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu manggil Yesus ente. Aya keneh iman eta jelema. Jadi asup gerejana ku sebab lapar eta. Jelema sing ade ulah dugikeun urang ditegur ku Allah. Sia gara-gara boga tangga murtad gara-gara sia koret. Awas ulah dugikeun. Era ke di yaumil kiamah. Tah Nabi menampakkan cinta kepada fakir miskin. Bahkan Nabi tidak gengsi-gengsi, wa yajlisu ma'ahum, mereka duduk bersama dengan orang-orang fakir miskin. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allah. Ada orang yang politik, diplomat datang kepada Nabi tujuannya untuk menghancurkan formasi Nabi. Orang tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang kaya raya, yang punya jabatan datang kepada Nabi. Muhammad, aku pengen ikut ngaji dengan kamu. Dengan catatan, ya jalma fakir miskin, ya jalma anu bararau, usir. Saya mau gaji sama kamu, di majlis kamu mau. Tapi dengan catatan ini fakir miskin ya, barau nu jarore anu barau hapek, sita keluar. Di mana ayat eta? Dina surat Kahfi. Maka Nabi diam, tidak dulu. Maka turun firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Kata Nabi, kata Allah, Muhammad sabar. Terus bergabung dengan fakir miskin. Mereka di masjidnya mencari ridho Allah. Sedangkan mereka yang datang, yang pura-pura, yang orang-orang merasa tokoh gengsi, sebenarnya mereka akan menggoda kamu. Karena mereka di hatinya tidak ada zikrullah, tidak ada ingat kepada Allah. Wala tuti man aghfala, jangan ikut dia. Karena mereka hatinya sudah dilupakan dengan aku, kata Allah. Kalau kamu ikut, turidu zinatal hayati dunya, kamu akan bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Itu langsung wahyu Allah. Jadi jangan salah pergaulan. Cok. Lamun aya ustad ayeuna di telepon arek pengajian, Pak Ustad wayahna ayeuna urang ka antar heula ka puncak. Tah lamun ustad anu sikomah punten, sebentar lagi berjamaah. Enggak bisa. Tapi kalau ustadznya imannya kurang kuat, boleh tunggu saya ikut pakai baju dulu. Ikut ke puncak. Saya sholat jam 2. Sholat mah sholat. Tinggal eta cobaan. Lamun aya ustad anu ngajakan ulin, ngajakan papartean, wayahna ulah istiqomah di masjid. Lain bagianana urang politik mah nyeker. Lamun aya ustad ilmu politik mah nyeker. Tahu nyeker? Norak. Hartos, kudu nu ahlina. Urang mah magahan ahli maca Quran, ahli maca etalan parukunan, ulah politik. Urang mah bagianana bagian powerna bagian bi ilmil ulama. Anu kudu nu ahlina politik mah. Ngan tadi sing ade ulah jadi politik, ulah jadi politik. Awas. Tuna naon politiknya asal lo bisa bisa merubah suasana, enggak apa-apa. Silakan bapak-bapak mau politik asal bisa merubah suasana. Ulah ilu manehna, tapi mereka ikut kita. Nah, bagaimana Kangjeng Rasul kalau mendengar fakir miskin sakit? Wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum.
Kangjeng Rasul kalau mendengar orang sakit, fakir miskin sakit, langsung yang menengok pertama dia. Kita tengok saudara kita sakit, dipimpin ku Kangjeng Rasul. Padahal yang sakitnya orang fakir miskin. Allah, luar biasa ya Allah. Wa yushayyu janaizahum. Langsung setelah menyolatkan, Nabi tidak diam, langsung menghantar ke kuburan. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mudah-mudahan jasa nurutan dina bulan Maulid dia orang sing nyah ka fakir miskin. Kalau ada fakir miskin sakit, mari tengok, walaupun kita sudah punya jabatan, punya tokoh, tetap fakir miskin kita tengok. Bagaimana? Hantarkan ke kuburan. Kalau mau ikut junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahu Akbar. Dan Nabi telah tidak menghina kepada seorang fakir kena kefakirannya. Dan Nabi wa yaqbalul ma'zirah. Nabi suka menerima kepada orang yang banyak surat, yang minta maaf. Banyak yang curhat sama Nabi dihadapkan. Bahkan ada manusia yang pernah salah kepada Nabi, minta maaf. Allahu Akbar. Bapak sudah dengar bahwa Nabi pernah diracun sama wanita Yahudi? Pernah? Sudah? Dan ternyata wafatnya Nabi itu kambuh daripada racun itu. Jadi detik-detik wafat Rasulullah, Rasul berkata, sudah Aisyah, ini pengaruh racun. Tapi yang beracunnya dimaafkan. Kalau tidak salah. Kenapa kamu meracun saya? Kalau kamu sebagai Nabi, saya dimaafkan. Itu pernah Nabi. Diteluh Kangjeng Nabi mah. Kuburan karena pada Lubaid bin Asom. Sudah diteluh, sudah diracun. Itu Nabi. Makanya kemarin pemimpin Hamas, Ubadillah, wassalatu wassalamu ala syahid. Salawat dan salam kepada baginda Nabi yang syahid. Pada semua Nabi nggak mati. Ternyata dibuka sejarahnya Nabi meninggalnya karena pengaruh racun itu. Abu Bakar matinya pengaruh bisa waktu Abu Bakar waktu ke Gunung Sur, waktu dipatuk ular, Nabi mau dipatuk ular, kaki Abu Bakar disiapkan untuk menghadang ular itu. Akhirnya racunnya ketika detik-detik wafatnya masih berfungsi. Jadi Abu Bakar juga mati syahid. Umar dibunuh sama Abu Lu'lu, Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Kalau Abu Bakar itu pengaruh bisanya ular. Nabi meninggal dunia pengaruh racun yang pernah diracun oleh Yahudi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau menghadapi orang yang tidak disukai. Jadi di zaman apa? Di Madinah itu kan kelompoknya banyak, Pak. Ada kelompok sahabat Muhajirin dan Ansor, ada kelompok munafikun, ada kelompok Yahudi ya. Ada Yahudi, ada Bani Kunaiko, ada Yahudi Bani Najran, ada Bani apa nama? Ada 3 ya, ingat nggak? Bani Kunaiko, Bani Najran, satu lagi apa? Hajraj, kaum Hajraj, Aus dan Hajraj. Nah, Nabi kalau bertemu dengan orang-orang munafik, kadang-kadang tidak berkenan. Kalau orang itu tidak berkenan untuk dihadapi, tidak berkenan, Nabi tidak mau. Jangan nanti tidak mau basa-basi, itu harus jelas. Nah di sini jarang kita tahu. Wa yamshi ma'al armilah. Nabi nggak tanggung-tanggung kalau ada nenek-nenek. Jadi awas. Ada bahasa Arab, harus mengenal bahasa Arab dikit ya. Kalau sayyibun janda muda, sayyib namanya. Kalau armilah nenek-nenek yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun, kalau dipegang seperti pegang kerikil. Pegang kerikil merangsang nggak kira-kira? Makanya ketika armilah, Nabi berjalan dengan armilah, dengan janda nenek-nenek yang sudah tidak menarik lagi. Tapi kalau sayyid Nabi nggak mau. Bergandengan dengan sayyid artinya janda di bawah 50 tahun nggak mau. Tapi kalau armilah Nabi bergandengan mau. Ini kita berangkat gitu Nabi. Allahu Akbar, luar biasa ya. Wa zawil ubudiyah, Nabi bergabung dengan ahli ibadah. Jadi sahabat itu ahli ibadah,
anu ahli puasa, ahli dakwah. Jadi sahabat itu macam-macam Pak. Anu ahli ibadah wae, anu ahli puasa wae, yang ahli perang saja, anu ahli maca Quran. Jadi macam-macam sahabat itu. Ashabikan nujum, sahabatku bagaikan bintang. Abu Bakar orangnya soleh, pendiam, pemalu. Itu orangnya ketika ketika menghadapi kemungkaran dia berani. Kulil haq walau kana muron. Umar bin Khattab orangnya pemberani. Utsman orangnya pemalu. Ibadahnya juga luar biasa. Kalau Sayyidina Utsman itu sholatnya cuman 1 rakaat malamnya. Cuman habis 30 juz 1 rakaatnya. Siap mengikuti Torekat Utsman siapa? Allah tulul demikian. Nah, jadi wazawil umri. Wala yuhabul muluk. Nabi tidak merasa yuhabu itu merasa hebat, merasa kagum, merasa silau ketika dia berhadapan dengan raja. Biasa aja. Enggak ada membedakan ini raja, ini rakyat. Nabi menghormat sebagai fal yukrim dhaifah. Seorang beriman harus menghormat tamu, tidak ada perbedaan. Wa yaghdabu lillah wa yarda lillah, Nabi benci karena Allah dan ridho karena Allah. Allahu akbar. Dan anehnya Pak, kalau kita nih berangkat, pemimpin itu biasanya di depan. Ya enggak? Kalau kita berangkat nih kiai, santinnya di tukang. Kalau panglima, prajuritnya di belakang. Tapi aneh Nabi mah dibalik. Dibalik Nabi mah. Kata Nabi, wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhuhri. Gitu. Dan Nabi selalu berjalan di belakang sahabatnya. Jadi, ke depan, Nabi belakang. Kenapa? Ternyata di belakang Nabi itu penuh dengan malaikat. Khallu dhuhri lil malaikati ruhaniyah. Kamu di depan saya sahabat, aku di belakang, ternyata di belakangku sudah penuh malaikat rohaniah. Jadi di hadap sahabat itu kan malaikat. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan Nabi menerima hadiah, baik onta, kuda atau bigal, himar, itu Nabi menerima apabila ada hadiah. Kalau zakat tidak mau. Hasan Husain pernah makan korma dari sodako zakat, langsung harus dilepas lagi. Sampai, keluarkan, kamu tidak boleh makan zakat. Uang zakat itu adalah kotoran manusia. Tapi kalau hadiah, Nabi menerima. Jadi lamun ka kiai ulah mere zakat, sarua jeung mere kotoran. Bejaane namanya. Besi pak kiai ye zakat, enggak boleh. Sarua jeung pak kiai ye daki gitu. Tahu daki? Saya paham ngomong Sunda ya. Kalau mau menghormati guru kiai karena punya jasa ilmu, jangan bilang zakat. Pak kiai teh golongan sabilillah we candanya. Ulah kiai mah. Kecuali kiaina soleh teu naon deui zakat ridho. Fakir miskin. Jangan sampai kita memberikan zakat kepada kiai. Siapa yang prioritas? Fakir, miskin, amilin. Tasing ada amilin kudu dibere. Kalau amilin mah anu teu boga kudu dibere. 10% amilin. Karunya capeun batur. Seminggu ngurusan zakat. Kabagianna sarua, ulah kudu leuwih. Gawena kudu dibeli kurang. Amilin. Awas. Kangjeng Rasul menerima hadiah dari siapa saja. Dan Kangjeng Rasul saya ceritakan tadi, Nabi pernah menaruh batu di perutnya untuk menjaga lapar. Lapar 7 hari Nabi diganjal ku batu, dibengket. Nah sebab biar sahabatku yang makan, aku masih kuat. Ayo keterangan Allahu Akbar. Wa yahsibu ala batnil hajar minal ju wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Nabi pernah membungkus batu di perutnya karena lapar, padahal karena Nabi telah diberikan kunci gudang. Walaupun Nabi tidak makan, sudah dikasih rezeki dari Allah. Tidak merasa. Warawadatsul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa abah. Nabi pernah ditawari, malaikat Jibril datang.
Karena Nabi ini menampakkan kefakiran, artinya tidak membutuhkan dunia. Tapi malaikat Jibril dengan dari amanat dari Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku mendapatkan amanat, ini gunung Uhud mau dibikin emas buat kau. Nabi pernah ditawari gunung Uhud mau dibikin emas untuk membiayai kehidupan sahabat. Itu ada hadisnya. Jawab Rasul, ya Jibril, aku ingin satu hari kenyang untuk bersyukur, aku ingin lapar untuk bersabar. Abdan syakuron wa abdan saburo. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa rawadatsul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa abah. Gunung pernah menggoda Nabi supaya ia kata gunung Uhud, saya siap jadi emas untuk membiayai Rasulullah. Pak Abah maka menolak. Itulah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukin lahu wa yubni man laqiyahu bisalam. Nabi suka bicara kalau bicara dengan sahabat menyedikitkan bicara yang sia-sia. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan Nabi apabila bertemu dengan sahabat, dia yang pertama membacakan uluk salam. Jadi kalau ustadz teladan, pasti uluk salamnya lebih dahulu, tidak menunggu. Paheula-heula uluk salam, itu ustadz teladan. Tapi kalau ustadz kiai nunggu salam dari apa? Dari murid dari jamaah, ini belum baca sejarah ini. Insya Allah setelah sejarah baca ini, Ustadz Kiai lebih dahulu membaca salam. Insya Allahumma salli wa sallim. Nah ini para khotib nih, ini nasihatin saya sekarang. Ini yang saya akan baca, nasihatin saya. Nasihatin para ustadz yang suka khutbah. Bagaimana khutbah Nabi? Wa yutilu sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi mah khutbahnya panjang, sholatnya panjang, khutbahnya pondok. Ai umatna mah dibalik, khutbahna 1 jam, imamna maca sholatna ngan 5 menit. Allahumma sholli wa sallim. Saya boleh berbicara pengalaman luar negeri, boleh nggak? Boleh ya. Jadi saya pernah di India, di Bangladesh, tahu saya suka khutbah, saya disuruh khutbah. Ternyata khutbahnya pakai pemahaman mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i Malik itu khutbah itu harus bahasa Arab. Wa antakuna arabiyatan. Itu internal mazhab ya, bukan secara syar'i. Internal mazhab Syafi'i. Wa antakuna arabiyatan, khutbah itu syaratnya harus bahasa Arab. Tapi intern mazhab Syafi'i, bukan di luar mazhab Syafi'i boleh. Bilisani qaumi. Khutbahnya pondok, sampai sekarang ada Pak. Di kampung Sentul itu 5 menit khutbahnya. Gitu. Bahasa Arab. Gitu. Waalaikumsalam, amin. Beres, khutbah bahasa Arab. Eta. Ternyata pas saya datang ke Bangladesh, ke India, disuruh khutbah. Cuman khutbahnya pendek, tapi materi khutbah yang dibacakan diterjemahkan. Pokoknya nih, setengah jam lagi khutbah. Nah, maka si khotib harus menyampaikan isi khutbahnya dengan bahasa Indonesia kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ini? Materi khutbah yang akan datang. Karena kami mazhab Syafi'i tidak boleh dengan bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Jadi kalau ingin tahu bahasa Arabnya, sekarang saya terjemahkan duluan. Jadi nerjemahkan ti heula karena bahasa Arab. Kalau kita makan bahasa Arab dulu baru terjemahannya. Tapi kami di Bangladesh itu ceramah dulu bab iman dan takwa, baru khutbahnya pondok. Di orang bertanya begitunya. Khutbahnya panjang sampai 1 jam sampai 40 menit. Ku sebab capek imamnya baca surat naon? Surat Qul ya jeung Qul. Saya pernah waktu kecil, Inna a'tayna kal kausar. Khutbahnya panjang.
Wah kali itu. Sebab capek itu imam, maca apa? Maca kuliah, maca ina atau ina aro ayatal jeung ina atau ina. Kenapa? Energinya habis buat rekumah sholat nggak capek sejam. Nah kalau Nabi khutbahnya, bapak-bapak saya baca isi wayutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi sholatnya panjang dan khutbahnya pendek. Surat Jumu'ah kadang-kadang kedua surat Al-Munafikun. Sabihis kalau tidak sabis nanti setelannya dengan hal ataka. Itu Nabi. Kalau Siti Aisyah menyaksikan sering surat Qaf dengarnya. Itu Nabi. Jadi, nah kita sudah bercermin sekarang kan? Ternyata Nabi mah khutbahnya pondok, gitu kan? Sholat Jum'ahnya panjang. Rokaat pertama Jum'ah, surat Jum'ah, rokaat kedua surat Al-Munafikun. Kalau enggak Jum'ah depan sabihis dan ayat yang kedua, rokaat yang kedua surat Hal Ataka Hadisul Qasiyah. Ya artinya muludan ya. Oh ternyata khutbah Nabi mah beda jeung urang euy, memang beda segala rupana ge. Dan Nabi selalu bergabung dengan orang-orang ya istilahnya orang-orang mulia biasa. Wa ta'alafu bergabung orang-orang yang punya keturunan tuh bagus, Raden, biasa Nabi. Dan Nabi wayamzahu suka canda, suka bercanda. Awas nih, jangan disangka Nabi itu serius. Enggak, suka canda Nabi juga. Suka bercanda. Wayamzahu wala yaqulu illa haqqan yuhibbullahu ta'ala wa yardah. Nabi pun suka bercanda dengan sahabatnya, suka bercanda dengan sahabiah. Suatu saat ada seorang ibu berbahagia, suaminya baru datang dari luar negeri, bawa makanan, bawa pakaian yang bikin hadiah buat Nabi. Jadi la tuqaddimu ya ini, kalau kita punya hadiah di zaman Rasul, sebelum kepada orang lain harus kepada Rasul dulu, jangan mendahului Rasul. Itu dalam satu Hujurat. Jadi ayat kiai ulah diberi baju urut sing ade lebaran. Kiai jangan samping urut ulah dibikin nu anyar we kiai mah. Karunya teh setahun sekali beri hadiah lagi. Tama heureuy lah canda. Terus datang ada istrinya sahabat, ya Rasulullah, alhamdulillah suami saya baru datang dari luar negeri, sudah bawa makanan semuanya. Itu Nabi bercanda, Nabi juga. Itu suami kamu yang matanya ada putihnya ya katanya. Diam itu sahabat. Wah, kata istrinya berarti Rasul nggak kenal dengan suami saya. Kan suami saya matanya normal, nggak ceor, nggak ceor, nggak takut ada yang kesinggung ya. Ini datang kepada suaminya, ya Rasulullah gawat, Rasulullah nggak kenal sama kamu, kenapa? Katanya suamiku, katanya matanya ada yang putihnya. Dasar kamu norak, coba kamu ngaca tuh, di pinggirnya kan ada putihnya kamu, maca hitam semua. Rasul ternyata bercanda juga katanya. Nah. Nabi tapi bercandanya benar, nggak menyakitkan gitu benar. Tapi ada bercanda yang melahirkan kematian. Bija kentong. Bercanda yang dicandainya, yang nyandainya mati. Bija kentong. Nah, kira-kira ini riwayatnya dari orang tuaku, dari orang tua saya. Ada orang yang sakit gigi, cari obat. Nah, kalau dulu kan cari obat mah kalau grup tradisional kan pakai gula, pakai garam ya. Itu orang bercandanya nggak cantik, menyakitkan. Kata temennya, gampang obatnya. Apa katanya? Panggil palu, prek gitu nanya. Wah, tambah ngeri kan? Itu orang karena panik ngambil palu, lain prek untuk, prekan mitan, paeh. Eta tidak hakon, bercanda yang menyakitkan. Tapi Nabi wala yamzahu ila hakon, bercanda. Masalah korma teh kangjeng Nabi. Allah, Sayyidina Ali tahu sohe tahu enggak itu? Nabi dikasih apa? Sigi korma. Supaya Nabi dianggap gembul. Akhirnya kalah juga Sayyidina Ali debat. Yang paling sarakah katanya makan korma dengan biji-bijinya. Itu paling sarakah. Itu banjol itu. Ada lagi nenek-nenek datang kepada Nabi, ahli puasa, ahli sholat, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana nenek bisa masuk surga enggak? Karena dia punya amal. Itu Nabi bercanda tapi benar. Nek, maafin ya.
Lamun cek Pak Prabowo mah sorry ya, jangan gitu. Dulu pernah begitu Pak Prabowo ya, sorry ya, tapi Rasulullah nggak begitu. Maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Itu nenek-nenek hampir stres. Berarti gua nggak bisa masuk surga karena gua nenek-nenek. Nabi ngomongnya benar, di surga nggak ada nenek. Sebab dalam Al-Quran juga kan Allah sampaikan, faja'alnahunna abkaron uruban asraban li ashabil yamin. Aku jadikan wanita surga abkaron, perawan selama-lamanya. Kan kumaha pernah. Lamun geus dipake perawan deui kitu kudu ngarti. Tidak. Di mana di Quran aya? Bukan hoak ini mah. Zalikal kitabula raib. Ulah ragu-ragu. Perawan sana. Maaf, ada jahe, janda herang, Aya duren, Enggak ada. Faja'alnahu abkaro, aku jadikan wanita. Nah, kata Rasulullah, kalau nenek ibadahnya diterima sama Allah, puasanya, sedekahnya, nenek akan jadi perawan ting-ting lagi. Jadi ada orang yang kritik itu Quran porno katanya. Bukan porno, harus jelas gitu. Surga itu harus jelas manusia. Kalau malaikat nggak tertarik, malaikat mah kalau bilangin surga nggak tertarik karena nggak punya apa. Di dalam tafsir Sawi ya, saya maaf nih. Supaya karena ini kan pertemuan ini jarang ya. Di surga itu wakawa ibaat soroba. Di dalam tafsir Sawi itu sampai dijelaskan payudaranya itu seperti mata kaki. Payudaranya seperti mata, jadi untuk gemrot gitu, segede jengkol gitu lah. Puglar enggak? Ada dalam rusak turak tangan dina sudah tujuh sama wakawa ibaat roba. Tafsir Sawi menjelaskan bahwa payudara ahli surga seperti jengkol nonghol. Aduh. Banyak abdur. Uruban atsroba sapantar. Jadi pasangnya ideal gitu. Pan aya pasangan salakina di Indonesia mah bung hidung jual mana. Pamajikanna pendek bodas. Jadi black and white. Aya jelema geulis, salakina mah teu geulis, salakina mah teu kasep. Aya salakina kasep pamajikan teu ningnang. Kalau bahasa Sundanya ningnong. Jadi nggak serasi gitu kadang-kadang, yang serasi banyak. Tapi di surga pasangannya serasi, uruban atsorofa. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa istri kita itu tambah lama, tambah muda. Di mana? Dina kitab naon cenah? Dina kitab naon? Riyadhus Shalihin kitab naon? Bisa ngabohong, penjara dia mah hoak henteu aya kata. Makin lama makin muda. Dan di sorga tidak ada cemburu. Wa naza'na ma fi sudurin gilin. Wanita suaminya lebih dari satu, lebih dari dua, tambah bangga. Suamiku laku. Suamiku ganteng, hebat, bahagia. Suamiku banyak istrinya. Itu wanita aya udah gitu dia. Surga. Allahu Akbar. Masya Allah. Kamsalil lu'lu'il maknun. Wanita surga seperti mutiara yang tersimpan mahal. Allahu Akbar. Sungit bau. Dan tidak ada datang bulan. Wa azwajun mutahharah, wanita surga bersih daripada haid. Ai urang mah pan kadang-kadang lamun di bawah 50 tahun geus saminggu di Jakarta hayang ka pangijing pamajikan hayang papanganten wayahna Pak aya nama perek keneh kadung balik ka ieu di dunia. Tapi kalau di surga enggak ada. Wah, itu sampai detil Al-Qur'an menyampaikan wa azwajun mutahharah. Allahu Akbar. Buah-buahan di surga aya duren, cuman duren surga. Lamun duren montong mah jelema di parung singa habis makan duren montong lain balik ka imah balik ka pakuburan.
Pariksa ku dokter, makan durian montong, karena durian montong banyak apanya tuh? Oh, kolesterolnya. Di surga ada. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubi mutasyabih. Subhanallah. Itu di surga. Pembagian ayat pamitengan ayat surga tulis Al-Baqarah, Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, di juz amma banyak tentang surga. Subhanallah. Mudah-mudahan orang dilebetkeun ahli surga. Sebab syarat ahli surga mah gampang. Kangjeng Rasul sudah memberikan pengumuman. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Pasti akan masuk surga. Urang teh umat Rasul. Jadi umat Rasul itu manusia setelah zaman Rasul. Setelah zaman Rasul itu umat Rasul. Pasti masuk surga. Cuman ada ujungnya, ilaman abah, kecuali nggak mau. Pertanyaannya, orang mau atau nggak mau? Mau atau nggak mau? Nah, sahabat serentak bertanya, siapa yang Rasul? Ya Rasul yang nggak mau masuk surga. Jawabnya singkat, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang ngalawanku berarti nggak mau masuk surga, nggak masuk neraka enggak. Jadi masya Allah indah itu Rasul bahasanya. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang menolak aku berarti dia nggak masuk surga. Bahasanya indah enggak? Coba lalu lama. Siapa masuk neraka siapa? Tapi itu enggak. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menolak sunnahku berarti nggak mau masuk surga. Pertanyaannya yang hadir di sini, mau masuk surga, mau nggak mau? Mau masuk surga, mau? Gampang modalnya, taat kepada Rasul. Sebab manusia yang sudah dijamin kebenarannya adalah Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Itu udah otomatis. Wa may yuti'ir Rasul wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Surat Nisa. Kata taroskeun tah ka anu hafiz Quran. Surat naon eta? Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti sama dengan taat kepada Allah. Sebab Nabi menyampaikan wahyunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Cariosanana, gerakanana, tingkah lakuna itu sudah di dalam wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperingati Nabi ini kita simpulkan 3 yang harus kita petik. Yang pertama, mari kita istiqomah dalam akidah sesuai junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mari kita ikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi diutus ke alam dunia ini, bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Begitu hadirin. Bismillah tanggal jam 9 lewat 45 menit itu ku sebab nyeritakeun Kangjeng Rasul jadi asiknya. Asik enggak? Asik enggak Bapak? Setahun sekali, Masya Allah. Setahun sekali cerita Nabi, nonton HP unggal poe. Jadi kemah muludana kudu saminggu sekali, jangan lawan waktu. Urang muludan setahun sekali, hari nonton HP unggal, wae. Lamun dijumlah eta nempo HP berapa jam sampai? Ngalawanna gampang eta HP supaya jadi asup ka surga eusian Quran. Eusian ku Quran, eusian ku sholawat. Jadi ketika dibaca Al-Quran HP pere. Kelila-lila entah gambar-gambar jarore mal arasuk sebab naon? Aya Quran. Aya sholawat, aya hijib, aya naon sholawat, aya rawatib, ulah diusian kuno karar itu. Sebab dina diri orang aya 2, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada ilham fujur, ada ilham takwa. Kalau ilham takwa yang dominan, pasti orang nempo HP anu positif. Tapi lamun ilham fujur yang dominan, nu ditonton nu karar itu nu bararawu. Nah, jadi hadirin kaum muslimin, dengan memperingati Maulid Nabi, mari kita tauhid kita yang kuat, jangan sampai tergoda. Kemudian mari kita tingkatkan ilmu syariat Islam, jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Sebab lo baca lamun ibadah bukan
Ibadah madaek tapi ngadakeun ngaji embung. Padahal thalabul ilmi itu faridotun. Mendengarkan satu ayat lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Anjana? Ngadengekeun saayat tos sholat lebih utama daripada 100, makana sangat ngaji mah. Aya daek ngaji mah sholat mah daek. Pas ngadengekeun ngaji balik ateul. Cek setan ulas ya bisi jelema pintar. Bisa tarima sholat maneh gitu cek iblis. Atoun iblis. Nu sholat teu make ilmu mah teu daekeun. Teu tenan bodo amat. Emangnya gua pikirin. Jelema ibadah teu make ilmu, cek iblis EGP emang biarin aja. Maka ketika suatu saat setan masuk masjid mau menggoda orang sholat enggak jadi. Teu jadi ngagoda jelema anu sholat. Ya, kata Rasulullah, "Oh, kenapa kamu gagal?" Aku tadinya mau menggoda orang sholat. Karena ada orang tidurnya pakai ilmu, aku enggak kuat, batal. Jadi naumul alim khairun min abdin jahilin, min ibad. Jahilin ibad. Tidurnya orang yang berilmu lebih utama daripada ibadah tanpa ilmu. Maka setan tidak takut. Emangnya gua takut sama siapa? Takut kepada orang yang ibadah tuh pakai ilmu. Maka hadirin kaum muslimin, di dalam peringatan Maulid Nabi ini, setelah kita mendengarkan tentang pentingnya akidah, tentang syariat akhlak, jangan lupa ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak jangan ditinggalkan di Masjid Al-Amin ini supaya ibadah kita diterima. Insya Allah. Oh, borong amplop dua. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qadhina ilal kufri wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khaufana wa taqabbal a'malana wa asli ahwalana waj'al bi ta'atika sighalana wa ilal khairi ma'alana wa haqqib bi ziyadati amalana wa khtim bis sa'adati ajalana. Hadza zulluna zahirun baina yadayka wa haluna la yakhfa 'alaika. Amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la yas'una illa afuka fa'fu ana ya khairu ma'mul wa akrama masul innaka ampun ghafurur rahim. Allahumma a'izzal islam bi izzatika ya Allah. Allahumma a'izzal islam bi izzatika ya aziz ya jabbar ya qahhar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin bi izzatika ya aziz ya jabbar ya qahhar. Ya Allah, mudah-mudahan kami berikan husnul khatimah. Berkah kami membaca sejarah Maulid Nabi kekasihmu ya Allah, mudah-mudahan kami ditakdirkan jadi orang husnul khatimah. Nikmat dalam bersujud, nikmat dalam sholat, nikmat dalam baca Al-Quran, nikmat sodakoh, nikmat puasa sunnah ya Allah, nikmat sholat berjamaah ya Allah, nikmat kami mendengarkan pengajian ya Allah, nikmat melaksanakan sunnah Rasulmu ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat kepadamu ya Allah, dengan rasa cinta kepadamu, Rasulmu, kepada Rasulmu, sehingga kami hati kami tidak suka dengan maksiat ya Allah. Ya Allah, hidup kami di dunia hanya sementara ya Allah. Ternyata kami tidak akan lama di dunia, suatu saat kami akan pergi ke hadiratmu ya Allah, melalui alam kubur, alam kiamat, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat ya Allah. Masih panjang ya Allah perjalanan kami ya Allah. Sedangkan di alam mahsyar saja 50.000 tahun ya Allah lamanya. Panasnya luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan kami termasuk 7 golongan yang tidak mendapatkan sengatan mataharimu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di hati kami ada rasa cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada sesama orang beriman ya Allah, cinta kepada keluarga ya Allah, cinta dalam kebaikan ya Allah. Kami di dalam hati tidak suka dengan kejahatan ya Allah. Ya Allah, apabila malakal maut datang kepada kami ya Allah untuk menjemput roh kami ya Allah,
berikan kekuatan kami untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena sabda Rasulmu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, wajib atas untuk masuk surga. Ya Allah, takdirkan kami ketika kami sakaratil maut yang diucapkan hanya kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah kami akan aman di hari kiamat. Dengan kalimah la ilaha illallah di alam mahsyar kami akan aman. Dengan kalimah la ilaha illallah di alam hisab kami akan aman ya Allah. Dengan kalimah la ilaha illallah di alam mizan akan aman ya Allah. Dengan kalimah la ilaha illallah kami akan selamat dan jembatan sirat ya Allah. Masukkan kami dengan ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Masukkanlah kami semuanya yang hadir di sini, masukkan ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Alangkah indahnya kalau kami masuk surga tanpa hisab ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Masjid Al-Amin ini semuanya ya Allah, ahli masjid semuanya husnul khotimah, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kami soleh dan solehah, yang sedang disembuhkan ya Allah, yang sudah hutang piutang dilunaskan ya Allah, yang punya masalah, yang punya kesulitan mudahkan ya Allah, dengan berkat memperingati maulid Rasul kekasihmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.